bersama Kak Yanti. Kita akan mulai renungan pagi hari ini. Kakak ajak kita semua buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam bacaan ini kakak beri tema yaitu damai sejahtera. Berbicara soal damai sejahtera itu sama artinya dengan sukacita. Nah, adik-adik SMK dan SMK Kristen Elim, apakah di masa-masa yang sulit, yang adik-adik rasakan, yang adik-adik alami, apapun itu, apakah masih ada damai sejahtera di dalam diri adik-adik atau di dalam kehidupan adik-adik? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam situasi apapun, damai sejahtera harus tetap menguasai kehidupan kita. Kita lihat bahwa saat Paulus menulis surat ini, Paulus juga dalam keadaan susah. Bahkan jemaat di Filipi pun dalam keadaan tidak baik akibat perpecahan. Namun Paulus menasehati pada jemaat di Filipi untuk tetap memiliki damai sejahtera. Mengapa? Di sini kakak memberi 3 poin, yaitu yang pertama, karena Tuhan tetap mengasihi kita. Adik-adik bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ firman Tuhan katakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Banyak kita berpikir bentuk kasihnya Tuhan hanya berupa berkat, mujizat, dan lain-lain. Tapi kita harus ingat bahwa bukti kasih paling tinggi yang tidak bisa orang lain berikan atau tidak bisa manusia berikan kepada kita, yaitu adalah Yesus mati bagi kita dan mengasihi kita. Kasihnya besar dan tidak pernah berkesudahan. Untuk itu, kenapa kita harus tetap hidup dengan damai sejahtera? Karena ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, poin yang kedua di sini yaitu Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Banyak sekali kita di masa-masa ini kita hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, bimbang, dan lain-lain. Kita sebagai orang percaya, rasa takut, bimbang, dan khawatir itu bukan milik kita. Tuhan memegang kendali hidup kita, otomatis kita memelihara, menjaga, dan otomatis Tuhan memelihara, menjaga, dan melindungi kita. Jadi hiduplah damai sejahtera. Kalau Tuhan yang pegang kendali hidup kita, kita tidak usah takut. Apapun yang kita perbuat, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai. Nah, poin yang ketiga di sini yaitu karena kita berhak hidup dengan damai sejahtera. Di Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengenal Yesus dan mengalami Yesus, yang hidup mau terus takut akan Tuhan, punya hak untuk memiliki damai sejahtera. Apalagi kita sebagai orang percaya, pasti kita punya pengalaman pribadi yang dengan Tuhan Yesus, di mana orang lain tidak mengalami itu, tapi kita mengalami itu di dalam kehidupan kita. Kita mengalami sesuatu yang baik dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu kita berhak untuk hidup damai sejahtera. Kita berhak untuk memiliki damai sejahtera. Karena apa? Damai sejahtera itu milik Tuhan Yesus. Jika kita hidup dekat dengan Tuhan, damai sejahtera itu akan jadi milik kita juga. Kalau adik-adik mau hidup damai sejahtera, berarti adik-adik harus takut akan Tuhan, harus hidup berpegang pada perintah-perintah Tuhan, harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ayo adik-adik pegang 3 poin ini, 3 hal ini dalam kehidupanmu, maka damai sejahtera akan menjadi milik dan bagianmu. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.